Fisika bersama saya, Lohmade Widiastuti. Nah, di video kali ini saya akan melanjutkan materi tentang teori kinetik gas. Langsung saja, mengenai tekanan gas ideal. Ya, pada video sebelumnya saya sudah membahas mengenai persamaan gas ideal, hukum Boyle, hukum Charles, dan gaya Lussac ya. Nah, selanjutnya, untuk tekanan gas ideal, keberadaan gas di ruang tertutup bisa mengakibatkan adanya tekanan. Nah, tekanan tersebut disebabkan oleh adanya tumbukan antar partikel gas dan dinding tempat gas berada. Nah, besarnya tekanan gas di ruang tertutup itu dapat dirumuskan sebagai berikut. Ini sama dengan 1/3 M dikali M massa dikali kecepatan per volume, atau 2/3 NV kali energi kinetik ya. Nah, di mana itu adalah tekanan gas, V itu adalah volume, M itu adalah massa partikel, N jumlah partikel, EK itu adalah energi kinetik rata-rata gas, sedangkan V adalah kecepatan rata-rata partikel gas, V bar ya. Oke. Nah, kita contoh soalnya aja. Sebuah tangki yang volumenya 50 liter. Jadi di sini diketahui volumenya adalah 50 liter. Jadi 50 liter itu sama dengan berapa kubik ya? 5 kali 10⁻⁻² meter kubik ya. Oke, mengandung 30 mol gas. Berarti N-nya, N kecilnya adalah 3 mol. Gas monoatomik. Jika energi kinetik rata-rata yang dimiliki setiap gas adalah 8,2 kali 10⁻⁻⁻21 Joule, berarti EK-nya itu adalah 8,2 kali 10⁻⁻⁻21 Joule. Tentukan besar tekanannya. Jadi P-nya itu berapa? Karena yang di sini diketahui EK, berarti kita gunakan persamaan yang ada EK-nya. Itu VV sama dengan 2/3 N dikali energi kinetik. Ya. Energi kinetik rata-rata ya. Nah, N-nya di sini itu sama dengan N kecil dikali NA. Nah, untuk NA-nya, bilangan Avogadro-nya itu di video sebelumnya itu adalah 6,02 kali 10⁻23 ya. Itu, cek kembali. Oke. Kita masukkan P-nya adalah 5 kali 10⁻⁻2 sama dengan 2/3 dikali N-nya adalah kecilnya adalah nanti ya. N kecilnya adalah 3 dikali 6,02 kali 10⁻23 dikali 8,2 kali 10⁻⁻21. Oke. P kali 5 kali 10⁻⁻2 sama dengan, kalikan, ini kan bisa sama ini coret ya. 2/3-nya bisa 2 kali 6, kali ini ya, dikalikan nanti ketemu 98,728 kali 23 ditambah min 21 dikurang ya, masih lagi 2 Oke, ini ya, ada pernya. Oke, P sama dengan 98,728 kali 10⁻2 dibagi 5 kali 10⁻⁻2, sehingga hasilnya itu adalah 19,7456 kali 10⁻. Jangan dicoret ini ya, tapi pangkatnya dikurangi 2 dikurang min 2, 4 kan. Nah, bisa lihat kan 9,7 kali 10⁻4 dalam satuan PA atau Newton per meter persegi. Nah, itu ya caranya. Bisa ya. Jadi kembali lagi tergantung dari konteks soalnya seperti apa. Itu ya. Oke.
Saya lanjutkan. Energi kinetik gas ideal. Energi kinetik gas ideal disebabkan oleh adanya gerakan partikel gas di suatu ruangan. Gas selalu bergerak dengan kecepatan tentu. Jadi kecepatan inilah yang nantinya berpengaruh pada energi kinetik gas. Jadi secara sistematis, energi kinetik gas ideal dirumuskan sebagai berikut. Jadi 3/2 kT atau 3/2 NK kali T. Ya, atau 3/2 nRT. Itu. Jadi kembali tergantung dari partikelnya. Jadi kalau misalkan ada partikelnya satu ini, N itu kan jumlah partikel. Kalau lebih dari satu, ada N-nya. Itu maksudnya ya. Oke, maaf. Nah, dimana K itu, di video sebelumnya saya sudah jelaskan, K itu adalah konstanta Boltzmann yang besarnya 1,38 kali 10 pangkat min 23 ya. 10 pangkat min 23 nih ya. Oke, saya tulis di sini aja. 1,38 kali 10 pangkat min 23. Bukan kurang ya, 10 kurang. Bukan gitu ya. Tapi min 23. T itu adalah suhu dan satuan Kelvin tetap. N-nya jumlah partikel. N kecilnya itu adalah jumlah mol, sedangkan R adalah tetapan. Nah, ini dalam satuan joule per mol. Bukan kilo. Kalau di dalam kilo, kalikan 10 pangkat 3. Itu ya. Oke, biar lebih jelas, kita ke contoh soal. Nah, ini jika konstanta Boltzmann 1,38 kali 10 pangkat min 23 Joule per K, berapakah energi kinetik sebuah helium? Ya, pada suhu 27 derajat Celcius. Jadi, di sini gasnya adalah helium ya. Oke. Sebuah helium. Perhatikan nih, sebuah helium berarti satu. Ya, satu kan? Oke. Yang diketahui K-nya ini, ya oke, T-nya aja ubah 27 derajat Celcius ubah jadi Kelvin itu adalah 300 Kelvin kan. Ini adalah K-nya. Udah. Berarti energi kinetiknya itu sama dengan 3/2 kT. Oke. 3/2 K-nya mengganti 0,8 kali 10 pangkat min 23 dikali 300. Ya, kalikan. Ini kali ini kan 150 ya, dikalikan 3 dikali ini. Terus 50 kali 3, 450 ya. Kali ini. Jadi 621 dikali 10 pangkat min 23. Ya, atau 6,21 kali 10 pangkat min 21 Joule. Sudah boleh. Oke. Nah, itu contoh soal untuk energi kinetik. Itu kembali tergantung dari soalnya seperti apa. Nah, lagi satu saya berikan. Contohnya seperti ini. Dalam sebuah ruang tertutup terdapat gas dengan suhu ini 27 derajat Celcius. Jadi suhunya ini sama dengan 300 Kelvin. Oke, ya kan? T-nya. Apabila gas dipanaskan sampai energi kinetiknya menjadi 5 kali energi semula, berarti energi kinetiknya menjadi energi kinetik 2 itu sama dengan 5 kali energi kinetik 1. Kan itu artinya ya, di kata-katanya, maka gas itu harus dipanaskan sampai suhu berapa? Jadi yang dicari adalah T2-nya. Nah, supaya dia energi kinetiknya 5 kali dari semula. Gitu kan? Ya, jadi dari persamaan EK sama dengan 3/2 K kali T, itu ya. Jadi, di sini kita bisa gunakan K-nya kan sama ya. Ya, jadi masih ini EK. Kita bisa pakai persamaan EK2 per EK1 sama dengan T2 per T1. Itu ya. Bisa ya. EK per T, ya bisa. Oke. Karena dia energi kinetiknya sebanding dengan suhunya. Itu kan. Oke, kita mau ganti. EK2-nya adalah 5 EK1 per EK1 sama dengan
suhunya, T2-nya yang dicari, T1-nya 300. Oke, ini coret. Sehingga, nah, 300 kali 5, 300 kali 5, 15. Nolnya tambah 2, 1500 K. Itu adalah T2-nya. Nah, itu. Jadi, kalau ada persamaan soal seperti ini, kalian cukup gunakan rumus ini ya. Nah, itu. Kita dari ini. Makanya kan sama. Makanya sama kan perbandingan. Kita pakai perbandingan dia. Oke. Ya. Kalau saya jabarkan seperti ini dia jadinya, rumusnya. EK1 sama dengan 3/2 K dikali T1 banding EK2. Karena ini soal perumusnya, per ini kan, apa namanya, perbandingan. T2. Ini coret. Nah, masih tinggal T1 per T2. Atau saya ubah ke sini. Karena kita mencari T2. Boleh aja diubah. Ya, boleh kamu pakai rumus ini. Ini kan rumusnya EK1 per EK2. Sama dengan T1 per T2. Nah, ini. Boleh pakai rumus ini atau boleh ini. Saya gunakan ini kenapa? Karena ini kita cari T2. Biar gampang ngitungnya aja. Kita balik juga sama sih sebenarnya. Yang penting, kalau T2-nya di atas, EK2-nya juga di atas. Gitu. Oke? Nah, itu. Nah, itu untuk energi kinetiknya. Selanjutnya, kecepatan efektif gas. Jadi, kecepatan efektif gas dirumuskan persamaan ini. Bisa menggunakan akar K kali T per M atau 3 RT per MR kali 3 kali N kali RT per M atau 3 kali P per rho massa jenis. Boleh ya. Itu. Ini rumusnya. P sama dengan kecepatan efektif. K-nya kecepatan Boltzmann. T-nya adalah suhu, M-nya adalah massa partikel, MR-nya adalah massa molekul relatif, N-nya adalah jumlah mol gas, R-nya tetapan gas ideal, ya. P itu adalah tekanan, rho adalah massa jenis. Oke, kita ke contoh soal. Nah, di dalam ruang tertutup terdapat gas yang tekanannya. Berarti ini tekanannya ya. Ini adalah P-nya. Jika massa jenisnya adalah 6, berarti rho-nya kecepatan efektif gas. Oke, berarti kita bisa pilih salah satu. Karena diketahui tekanan dan rho, kita gunakan rumus ini. Yang ini kita gunakan ya. Sehingga kecepatan efektif RMS itu sama dengan akar 3 dikali P per rho. Akar 3 dikali tekanannya 3,2 kali 10 pangkat 5 per 6. Ya, rho-nya 6 ya. Itu sama dengan PRMS sama dengan akar 1,6 dikali 10 pangkat 5. Ya, ini kan 3 kali begini ya. Oke. Atau ini sama dengan akar 16 kali 10 pangkat 4. Bisa ya? Akar 16 itu kan 4. 10 pangkat 4 akarnya dibagi 2 aja. 10 pangkat 2. Ya, atau 400 meter per sekon. Nah, itu. Nah, itu rumus cara mencari kecepatan efektif gas. Oke? Paham ya? Nah, ini materinya yang terakhir mengenai energi dalam gas ideal. Nah, untuk di energi gas ideal, nanti pada pembahasan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang energi kinetik gas. Nah, rumus energi kinetik tersebut berlaku untuk satu partikel maupun n partikel. Lalu bagaimana jika seluruh energi kinetik partikel tersebut dijumlahkan? Ternyata saat seluruh energi kinetik tersebut dijumlahkan, muncullah besaran yang disebut dengan energi gas ideal. Jadi energi dalam gas ideal itu dipengaruhi oleh derajat kebebasannya. Ya. Jadi untuk energi dalam gas monoatomi, contohnya itu adalah gas HE, NE,
air itu ya, helium itu tuh yang memiliki satu, jadi gas monoatomik, dia termasuk dalam gas monoatomik. Jadi derajat kebebasannya itu adalah 3 ya. Jadi energi dalamnya itu adalah U sama dengan EK, yaitu 3/2 N kali K kali T, atau sama dengan 3/2 NR kali T. Itu. Nah, energi dalam untuk gas diatomik. Contohnya itu pada O2. Ini O2, oksigen. Bilangannya 2, N2, H2 gitu ya. Dia termasuk dalam gas diatomik. Diatomik ya. Jadi derajat kebebasannya itu adalah tergantung dari suhunya ya. Untuk pada suhu tekanan rendah kurang lebih 300, 320, 310 dan sebagainya, itu termasuk dalam suhu yang rendah. Jadi dia termasuk ke dalam gas diatomik pada suhu rendah, maka memiliki derajat kebebasan 3, hingga di sini persamaannya U sama dengan EK sama dengan 3/2 NKT sama dengan 3/2 NRT. Sama ya dengan gas monoatomik. Nah, untuk suhu yang sedang, yaitu 500 ke atas, 520, 500, 600, 700, itu masih dalam kategori suhu sedang. Maka derajat kebebasannya itu dia 5. Jadi memiliki derajat kebebasan 5. Sehingga energi dalamnya U sama dengan 5/2 NKT atau 5/2 NRT. Tergantung dari soalnya. Kalau diketahui dia K-nya, ketepatan Boltzmann-nya, pakai rumus ini. Kalau diketahui R-nya, berarti rumusnya ini. Atau dari N, juga bisa dilihat. Atau N besar atau N kecilnya. Kembali lagi dari konteks soalnya, ya. Nah, energi dalam yang pada suhu tinggi, itu suhunya di atas 1000 Kelvin, ya. 1000 Kelvin. Jadi, di sini, untuk energi dalam suhu tinggi memiliki derajat kebebasan 7. Ya. Jadi U sama dengan 7/2. Jadi yang membedakan itu adalah di sini. Di konstantanya nih kebebasannya 3/2, 5/2 atau 7/2. Itu ya. Nah, ini. Jadi tetap ya konstanta Boltzmann itu adalah 10 pangkat 23. Min 23 ya. Min 23 di sini pangkat. Oke, nah langsung aja kita ke contoh soal. Nah, berapa energi dalam untuk 4 mol gas? Jadi yang diketahui di sini, kita tuliskan yang diketahui N-nya, N kecilnya 4 mol. 4 ya. Gas monoatomik. Ya, ini gas monoatomik. Kalau misalkan diatomik, berarti gunakan gas yang diatomik gitu ya. Ideal pada suhu T-nya adalah 107 derajat Celcius. Kita ubah ke Kelvin. Jadi tambahkan 273, 380. Oke. Masih ya, 380 masih dalam kategori dia gas monoatomik ya. Jika di K-nya itu adalah ini, Na-nya ini, maka tentukan karena di sini K diketahui, oke, berarti kita gunakan persamaan U sama dengan 3/2 NKT, di mana nanti N besarnya itu sama dengan N kecil dikali Na. Oke, 3/2, langsung ya, saya masukkan N-nya 4, Na-nya ini 6,02 kali 10 pangkat 23, ya. K-nya 1,38 kali 10 pangkat min 23, dikali T-nya adalah 380. Oke. Kalikan. Ya. 3 kali ini, kali 1,38 kali 380 dibagi 2. Boleh. 3 bagi 2 dulu boleh. Dikalikan 4. Dikali ini 4 ya. Dikali 4. Dikali 6,02 dikali 1,38 dikali 380. Boleh. Itu hasilnya adalah 14205,9 ya
Joule. Ya, ini kan 23 dikurangi, di 23, 10 pangkat 23 ditambah 10 pangkat min 23. 23 ditambah min 23, habis ya. Tinggal masuk ini. Ya, segini hasilnya. Untuk di energi dalam gas. Ya. Nah, selebihnya nanti kita pelajari, ya, kita latihan soal, berikan di video selanjutnya ya. Jadi materi kali ini kita cukupkan sampai di video ini, ya, tentang sampai di energi dalam gas. Oke? Nah, sampai jumpa di video selanjutnya. Kita persiapkan dan soal untuk PAS, ya. Oke, selamat belajar dan terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa.